ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat al-hadirin wal-hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan aneka ragam nikmat lainnya yang kita gunakan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itulah sebenarnya kita hidup. Apa yang membedakan kehidupan seorang manusia dengan makhluk yang bukan manusia daripada hewan? Karena dia hidup dengan sebuah misi yang luar biasa dalam rangka menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita sepakat insyaallah bahwa beliaulah suri tauladan kita, di mana tidak ada suri tauladan yang lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berterima kasih kepada seluruh yang telah bekerja, berusaha untuk terwujudnya acara ini, pengajian ini. Dan juga terima kasih kepada Pemkab Asahan yang telah memberikan izin penggunaan Masjid Agung di Kisaran ini. Juga kepada para panitia yang pasti telah bekerja berhari-hari untuk terwujudnya acara ini, juga kepada kita semuanya yang hadir. Semua ini adalah usaha kita bersama yang ditakdirkan Allah dan diberikan Allah taufik untuk terwujud. Maka kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa untuk terwujudnya acara ini. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, judul yang dimintakan kepada anak untuk berbicara di malam ini tentang musibah atau musibah apa tadi? Ujian pasti akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah menciptakan dunia dan mentakdirkan kita hidup di dunia untuk diuji, sehingga
Ini merupakan sunnatullah yang tidak akan bisa berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan menemukan di dalam sunnatullah adanya perubahan. Dan di antara sunnatullah itu adalah bumi Allah ciptakan untuk tempat ujian. Kehidupan kita Allah takdirkan di dunia ini agar di dunia ini selama hidup kita diberikan oleh Allah ujian. Maka kehidupan kita mulai dari akil baligh sampai akhirnya kita tutup usia di permukaan bumi adalah untuk diuji oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau kita sadar akan itu, maka kita akan bersiap bahwa kita hidup memang untuk diuji oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran di awal surat Al-Mulk. Di awal surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan, seluruh kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia yang maha bisa atas segala sesuatu, maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Bukankah kita sebelum hidup kita mati? Iya atau tidak? Karena lawan hidup adalah mati. Sebelum kita ini hidup, kita mati. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Maka kita pernah mengalami kematian. Setelah itu kita mengalami kehidupan kita yang sekarang ini. Dan begitu juga seluruh manusia sebelum kita dan manusia setelah kita. Mereka pernah mendapatkan kematian, setelah itu kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Awalnya kalian mati. Kalian bukan makhluk hidup. Lalu Allah hidupkan kalian. Maka Allah ciptakan untuk kalian kematian dan kehidupan. Untuk apa ini? Liyabluwakum. Dia ingin menguji kalian. Nampak di dalam ayat ini secara tegas bahwa hidupnya kita atau dihidupkannya kita oleh Allah untuk diuji. Untuk diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tadi kita katakan bahwa kehidupan ini adalah ujian. Maka semua manusia mendapatkan itu. Semua manusia diuji oleh Allah. Tidak ada yang tidak. Berapa banyaknya kita yang hadir sekarang ini? Berapa orang yang hidup sekarang ini di dunia ini? Berapa yang telah meninggal dunia? Berapa lagi yang akan hidup setelah kita? Semua itu dalam rangka untuk mendapatkan ujian di permukaan bumi. Karena memang hidup kita untuk diuji. Karena memang dunia ini Allah ciptakan negeri ujian. Maka manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di awal surat Al-Insan hal yang sama Allah katakan. Di awal surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj
nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tidakkah telah berlalu kepadamu wahai manusia suatu masa dahar, inum minad dahar lam yakun syai'an madhkura, engkau bukanlah sesuatu yang bisa disebut. Kenapa? Engkau belum hidup. Engkau belum bisa disebut. Kenapa? Orang tidak tahu siapa dirimu. Ayah ibumu tidak tahu siapa engkau. Karena engkau belum dihidupkan Allah. Ini bicara kematian sebelum kehidupan. Sebelum kita hidup, adakah orang membicarakan kita? Adakah orang menyebut kita? Enggak. Kenapa? Kita belum ada. Maka ini bicara kematian. Engkau pernah melalui suatu masa wahai manusia di mana engkau sesuatu yang tak bisa disebut. Kenapa? Engkau belum ada. Orang belum mengenal siapa dirimu. Ayah ibumu pun tak tahu siapa engkau. Ya atau tidak? Setelah manusia ada, baru disebut fulan, fulan, fulan. Setelah dia meninggal, bisa saja disebut terus, walaupun sudah meninggal. Bagaimana sekarang kita menyebut Nabi kita Muhammad SAW walaupun sudah meninggal. Menyebut Abu Bakar, Umar, Uthman, dan para ulama-ulama, dan manusia-manusia yang namanya tetap disebut. Baik disebut dalam kebaikan, na'udzubillah juga disebut dalam keburukan. Kita mengenal ada Fir'aun, ada Abu Jahal, dan yang lainnya. Mereka juga disebut walaupun sudah meninggal. Namun disebutnya di dalam keburukan. Dan ada orang yang disebut dalam kebaikan. Para nabi dan para rasul, para sahabat. Orang-orang saleh, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Disebut dengan kebaikan. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda Allah sayang kepada hambanya. Disiapkan untuk mereka penyebutan baik setelah mereka tiada. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hal tersebut. Intinya adalah engkau adalah seorang manusia yang pernah mengalami masa di mana engkau tak ada yang kenal orang kepada dirimu. Engkau tidak disebut orang. Engkau tidak diketahui siapa engkau. Engkau makhluk mati yang belum pernah hidup. Yang tadi yang di surat Al-Mulk, kematian dan kehidupan. Ini bicara kematiannya. Kita pernah mati. Semua kita pernah mati. Sebelum kita hidup, semua kita mati. Setelah kita hidup akan ada kematian lagi. Dan setelah kematian itu akan ada kehidupan lagi. Manusia mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Kematian yang pertama, kematian sebelum hidup. Kehidupan yang pertama sekarang di dunia ini yang kita rasakan. Kematian yang kedua, kematian yang dikenal semua manusia. Dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan yang diimani oleh orang-orang yang beriman dan tidak diimani oleh orang-orang yang tidak beriman. Kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat bermula dari alam barzakh. Kehidupan akhirat bermula dari alam barzakh. Di dalam barzakh kita sudah dihidupkan oleh Allah Taala. Itu sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Ketika akhirat yang sebenarnya datang, kita tidak dihidupkan lagi. Kita hanya dikeluarkan. Yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, di mana kita dibangkitkan, bukan dihidupkan, dibangkitkan. Kita sudah hidup. Jadi kematian yang kedua itu singkat. Dari awal malaikat maut mencabut nyawa sampai orang-orang meninggalkan pemakaman. Kita hidup lagi. Namun kita tidak bicara hal tersebut. Ayat berikutnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari air yang bercampur. Ini dia kehidupan. Kami ciptakan kalian. Berarti kalian kami hidupkan. Untuk apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Untuk apa? Nabtalihi. Kami ingin uji manusia itu. Nampak?
Kenapa Allah hidupkan kita? Agar selama kehidupan kita di sini, di dunia ini, Allah ingin uji kita. Ayat yang sama dengan redaksi yang berbeda dari surat Al-Mulk tadi. Masih banyak lagi ayat-ayat tentang masalah tersebut, namun kita cukupkan 2 ayat tersebut yang dengannya kita mengatakan bahwa Allah menciptakan kita hidup di dunia ini memang untuk apa? Memang untuk Baik, pertanyaan berikutnya adalah dengan apa Allah uji? Secara garis besar, ujian itu adalah semuanya tanpa terkecuali. Semua yang kita lalui di permukaan bumi, semuanya adalah ujian. Dan apa yang kita lalui di permukaan bumi ini terbagi 2. Dan kedua-duanya adalah ujian. Apa saja kedua itu ada di dalam firman Allah di dalam Al-Quranul Karim yang insya Allah semua kita hafal. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam ayat ini Allah menyebut adanya yusri. Adanya usri. Yusrun dan usrun. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada usrun dan ada yusrun. Usrun adalah kesulitan. Yusrun adalah kemudahan. Itulah dia ujian. Ada hal-hal dalam hidup kita ini Allah berikan kemudahan. Ada hal-hal dalam hidup kita ini Allah berikan kesulitan. Secara mayoritas manusia mengira ujian hanya di titik kesulitan. Salah. Semuanya ujian. Kesulitan adalah ujian. Kemudahan juga adalah ujian. Ada orang yang diuji dengan kesulitan. Dan ada orang yang diuji dengan kemudahan. Namun banyak orang mengira ujian itu hanya di titik kesulitan. Sebenarnya semua hidup kita ini, kesulitannya, kemudahannya, semua itu ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu Allah memuji Nabi Sulaiman ketika Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Sulaiman dengan Allah datangkan singgasana besar Ratu Balqis dalam sekejap. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani." Ini adalah kemudahan, karunia, pemberian Allah kepadaku. Allah ingin menguji aku. Lihat. Allah ingin menguji diriku. Kemudahan yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, kemudahan yang Allah berikan, kata Nabi Sulaiman, liyabluwani. Allah ingin menguji aku. Kalau kita ingin ayat yang tegas bahwa kemudahan dan kesulitan adalah ujian, buka firman Allah atau mungkin sebagian kita hafal firman Allah di dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini tegas sekali bahwa kemudahan adalah ujian, kesulitan adalah ujian. Fa'amal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya. Garis bawahi kalimat apabila Rabbnya mengujinya. Garis bawahi kalimat ujian. Ini ujian ini yang akan disebut oleh Allah berikut ini. Apa itu ujiannya? Fa'akramahu,
Allah muliakan dia di dalam kehidupannya di permukaan bumi. Wa na'amahu, Allah curahkan nikmat-nikmat kepadanya. Allah mengatakan, Allah ingin menguji dia. Dengan cara apa? Allah berikan kemuliaan di dunia. Di tengah manusia, dia dimuliakan, dihormati, disegani, disanjung. Mendapatkan nikmat-nikmat yang beraneka ragam. Apapun jenis nikmat itu, hartakah namanya, ketenarankah namanya, pangkat dan jabatankah namanya. Allah menyebut ujian. Ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu, dan apabila Rabbnya menguji dia, kemudian lagi loh, faqadara alaihi rizqah, lalu Allah sempitkan rezekinya. Allah, di atas Allah uji, dengan Allah muliakan dan Allah curahkan nikmat. Di bawahnya ayat berikutnya diuji juga. Namun faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya. Nampak? Dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya adalah ujian. Ustadz, sebagian orang Allah berikan kekayaan. Ada yang bertanya seperti itu kepada ana di suatu saat. Ana lupa di daerah mana orang bertanya. Tapi ana masih ingat pertanyaannya. Ustadz, sebagian manusia Allah hidupkan di permukaan bumi ini kaya raya. Dan sebagian lain Allah berikan kepadanya kehidupan kemiskinan. Pertanyaan saya, Ustadz, di mana letak keadilan Allah? Di mana letak keadilan Allah? Yang ini dikayakan, yang ini dimiskinkan. Kita katakan bahwa kekayaan itu adalah ujian. Kemiskinan itu adalah ujian. Yang lulus ujian, Allah muliakan di akhirat. Yang tidak lulus ujian, Allah adab di akhirat. Siapa yang lulus dalam ujian kekayaan, yang pandai bersyukur? Siapa yang lulus dalam ujian kesempitan, yang pandai bersabar? Yang pandai bersyukur, lulus ujian kenikmatan dan kekayaan. Di akhirat dia akan dimuliakan Allah. Siapa yang lulus dalam kesempitan dan kemiskinan? Yang pandai bersabar. Namun ana katakan bahwa keadilan Allah jangan lihat dari harta. Jangan lihat dari tahta. Lihatlah dalam tangis dan tawa. Lihatlah dalam kesedihan dan kegembiraan. Allah bagi rata. Yang Allah berikan kekayaan juga nangis loh. Juga tersenyum. Yang miskin juga nangis dan juga tersenyum. Tak ada orang hidupnya nangis saja nggak ada senyumnya, nggak ada. Dan tak ada orang hidupnya senyum saja tak ada tangisnya. Betul atau tidak? Jadi jangan lihat keadilan Allah dari harta yang Allah berikan kepada Anda. Pada dasarnya semua manusia sama. Kadang dia menangis, kadang dia tersenyum, kadang dia bahagia, kadang dia sedih. Kadang dia mengalirkan air mata, dan semua manusia Allah bagi rata. Semua manusia menangis dan tersenyum. Semua manusia bahagia dan sedih. Yang kaya juga sedih, yang kaya juga bahagia, yang miskin juga sedih, yang miskin juga bahagia. Kebahagiaan tidak mutlak ada pada harta dan kekayaan. Dan kesedihan tidak mutlak ada pada kemiskinan dan penderitaan. Kadang-kadang orang miskin lebih bahagia daripada orang kaya. Dan itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang yang pandai melihat kehidupan. Yang miskin lebih bahagia daripada si kaya. Sampai salah seorang pemilik perusahaan raksasa Indonesia berkata kepada supir pribadinya, hidupmu lebih nyaman daripada hidup saya. Hidupmu lebih nyaman daripada hidup saya. Perkataan seorang pemilik perusahaan raksasa Indonesia berkata kepada supir pribadinya, saya merasa hidup kamu lebih nyaman daripada hidup saya.
Baik. Kekayaan, kenikmatan, kemiskinan, dan sempitnya rezeki, semua itu ujian. Yang lulus ujian dimuliakan Allah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa li mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Alangkah menakjubkannya urusan seorang mukmin, karena seluruh urusannya adalah kebaikan, seluruh perkara hidupnya adalah kebaikan. Apabila yang datang kepadanya adalah sesuatu yang membuat dia bahagia, sesuatu yang membuat dia gembira, nikmat, maka dia akan bersyukur. Dan itu adalah hal yang terbaik untuknya. Namun apabila yang datang kepadanya adalah mudarat, musibah, yang sering kita sebut ujian, dan kita arahkan ujian itu hanya kepada titik ini, itu ujian juga, sebagaimana yang kemudahan dan kelapangan dan kegembiraan, hal yang disukai juga ujian. Apabila ditimpa oleh mudarat, bencana, petaka, kesedihan, kesempitan, dan yang lainnya, sabar, seorang mukmin akan hadapi dengan sabar. Fakana khairan lah, maka itu adalah yang baik untuknya. Kenapa? Dia lulus ujian dalam dua kategori ujian. Ujian kelapangan, dia lulus dengan syukur. Ujian kesempitan, dia lulus dengan sabar. Maka ini adalah orang yang lulus ujian. Dan ketahuilah, semua kita tanpa terkecuali mendapatkan ujian itu. Dan semua kita mendapatkan kemudahan dan mendapatkan kesempitan. Kemudahan, kesempitan, kemudahan, kesempitan yang datang silih berganti. Semua orang. Jangan kata tidak. Semua manusia. Gak ada manusia yang Allah berikan kepadanya kelapangan saja. Lapang saja, itu gak ada. Sebagaimana gak ada orang yang hidupnya sempit terus. Itu gak ada. Cuman secara syahwat kita inginnya ujian kemudahan. Ya atau tidak? Secara syahwat kita nggak mau diuji secara kesempitan, kita maunya diuji secara kelapangan. Kita tidak mau diuji dengan musibah, kita maunya diuji dengan nikmat. Tapi ketahuilah saudaraku, ketahuilah saudariku muslimin dan muslimat, yang gagal dalam ujian nikmat lebih banyak daripada yang gagal dalam ujian kesempitan. Yang gagal, yang tidak lulus ujian di saat Allah berikan kepadanya kelapangan, pangkat, jabatan, kekayaan, lebih banyak yang gagal ujian di titik itu dibanding orang yang diberikan oleh Allah kepadanya kesempitan dalam hidup. Mau pilih yang mana? Setelah mengetahui hakikat ini, mau pilih yang mana? Tetap milih kelapangan. Tapi kelapangan yang kita lulus ujian. Izinkan saya untuk mengajak, biarkan, serahkan kepada Allah. Kita mau diuji pakai apa? Karena ujian itu silih berganti. Semua manusia diuji dengan kelapangan, semua manusia diuji dengan kesempitan. Semuanya. Gak ada yang tidak.
kira fulan hidupnya senang, tenang, nyaman saja. Saya nggak pernah tahu dia mendapatkan kesedihan. Bukan nggak tahu, dia nggak cerita. Kalau dia cerita, beda. Saya dan beberapa orang ikhwan dari kota Pekanbaru bertemu dengan salah seorang pengusaha besar yang punya beberapa buah pabrik di Cikarang. Dan beliau ketika itu bercerita penderitaan hidupnya sambil nangis. Padahal dia pemilik beberapa buah pabrik yang karyawannya ketika itu sudah di atas angka 100 orang lebih, 200 atau 300, Allah mana nggak tahu. Tapi ada beberapa tempat. Namun di kantornya itu dia bercerita kepedihan yang membuat dia nangis. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakum. Kita simpulkan lagi secara ringkas. Hidup kita ini untuk diuji. Semua hidup kita untuk diuji karena memang dunia ini negeri ujian. Kalau Anda tidak mau diuji, jangan hidup di dunia. Jangan hidup di dunia karena negeri ujian. Kenapa? Allah ciptakan kehidupan sebelumnya kita mati untuk diuji. Maka hidup kita dari A sampai Z adalah ujian. Namun ada ujian itu bentuknya kemudahan, kelapangan, hal yang dicintai. Ada ujian itu sifatnya petaka, musibah, bencana, hal yang tidak diinginkan. Karenanya kita punya akidah takdir baik dan takdir buruk. Itulah dia ujian. Takdir baik itu apa? Sesuatu yang datang kepada kita suka. Dia takdir baik. Takdir buruk itu apa? Sesuatu yang datang kepada kita nggak suka. Itu dia takdir baik dan takdir buruk. Sudut pandang kita terhadap sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika yang Allah takdirkan kepada kita, sesuatu yang kita sukai, kita menyebutnya takdir baik. Ketika yang datang kepada kita, sesuatu yang sifatnya kita tidak suka, kita menyebutnya takdir buruk. Takdir Allah semua baik. Kalau dilihat dari Allah yang mentakdirkan. Namun lihat dari kita terhadap takdir itu, penglihatan kita terhadap takdir itu terbagi dua. Yang kita suka, kita sebut takdir baik. Dapat rezeki, naik jabatan, panen raya, bisnis, lancar, rezeki lancar, keturunan lancar, sehat-sehat, dapat jodoh. Hal yang kita sukai, kita sebut takdir baik. Kenapa? Kita suka. Ada lagi takdir yang buruk. Sakit, rugi, dicuri, luka, bangkrut, rugi, dagangan, tanaman, terkena wabah, orang tua meninggal, anak meninggal, istri meninggal, suami meninggal. Kita sebut takdir buruk karena kita tidak suka datangnya. Maka semua itu adalah apa? Ujian. Hadapi ujian, kemudahan dan kelapangan dengan syukur. Dan syukur itu 3 hal. Pertama, menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Hati ini menyadari ini anugerah Allah. Murni anugerah Allah. Tidak kita sandarkan kepada diri kita, usaha kita, kerja keras kita,
berjibakunya kita, banting tulangnya kita, hati ini selalu menisbatkannya kepada Allah. 2, lisan memuji Allah. 3, nikmat itu gunakan hanya untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Apabila 3 hal tersebut kita lakukan, dengannya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Kadang manusia ketika diberikan Allah kelapangan rezeki dengan usaha, lalu ditanya, Masya Allah, makin lancar ini usaha, makin banyak cabang-cabang toko. Dia bilang apa? Ya, saya kan kerja keras. Dia tidak nisbatkan itu kepada Allah. Dia nisbatkan itu kepada kerja keras dirinya. Hati loh. Dan ini yang Allah sebut tentang kesalahan Qarun. Ketika orang bertanya kepadanya, dari mana engkau mendapatkan kekayaan yang banyak ini? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Dalam surah Al-Qasas. Aku dapatkan semua ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dia tidak menisbatkannya kepada Allah, sang pemberi nikmat, Ar-Razzaq. Namun dia nisbatkan itu kepada usaha dirinya, kemampuan dirinya, ilmu yang ada padanya, ilmu ekonomi yang dia miliki, ilmu perdagangan yang dia miliki, ilmu mengelola karyawan yang dia punya. Lalu puja dan puji Allah. Jangan puja dan puji usaha kita. Jangan sebutkan bahwa kita. Bukan. Allah yang memberikannya. Allah menyebut apa? Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rezeki kalian. Kita berusaha di bumi kan. Lalu Allah menyebut rezeki kalian ada di mana? Di langit. Kenapa? Yang ngatur itu Allah. Memang manusia berusaha, namun yang mengatur rezeki adalah Allah. Ketika ada kelapangan, pujilah yang telah melapangkan. Ketika terjadi kemudahan, pujilah yang telah memudahkan. Ketika terjadi kekayaan yang kita dapatkan, pujilah yang telah memberikan kepada kita kekayaan. Ketika rezeki kita lapang, pujilah yang telah melapangkan rezeki. Itu dia. Lalu kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakan hanya untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Karena kalau digunakan untuk maksiat, hilang rasa syukur. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini ujian dalam bentuk takdir. Lapang dan sempit, kemudahan dan kesulitan. Sekarang kita pindah judul, ujian dalam bentuk perintah dan larangan. Ujian dalam bentuk apa? Perintah dan larangan. Semua kita diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Kita diperintah untuk mengerjakan sesuatu dan kita dilarang mengerjakan sesuatu. Perintah dan larangan itu adalah ujian. Tadi sudah kita bacakan surat Al-Insan, namun kita tidak lanjutkan karena kita ingin di poin ini kita lanjutkan ayat tersebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Kami uji dia faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada manusia jalan. Silahkan dia memilih. Mau menempuh jalan orang yang bersyukur atau ingin menempuh jalan orang yang kufur. Ada ujian, ada jalan yang
Ada jalan yang diletakkan di depan Allah untuk kita pilih mau yang mana. Pilihan yang mana? Mau menjadi orang yang bersyukur, yaitu kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Atau memilih jalan kufur, tinggalkan perintah, kerjakan larangan. Ini juga ujian. Dalam surah Al-Insan tadi, kalian akan kami uji dengan diberikan kepada kalian sesuatu yang kalian disuruh memilih. Ada yang memilih syukur, berarti mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ada yang memilih kufur, berarti meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Jadi adanya perintah dan larangan adalah ujian. Kenapa dia adalah ujian? Karena di dalam apa yang diperintah Allah memberikan rasa berat. Di dalam apa yang dilarang Allah memberikan kesukaan. Yang rasa berat disuruh kerjakan. Yang ada rasa suka kita terhadap dia, hentikan. Akhirnya menjadi ujian. Yang diperintah, yang dilarang-larang itu kita suka. Namun disuruh hentikan. Stop, jangan ambil. Jangan lihat, jangan ucapkan, jangan pergi ke sana, jangan tanda tangani, jangan terima, ya atau tidak. Sementara syahwat kita ingin menerima, namun dilarang, jangan. Syahwat kita ingin mengambil, jangan. Syahwat kita ingin memberi, jangan. Syahwat kita ingin melihat, jangan. Syahwat kita ingin mengucapkan, jangan. Syahwat kita ingin pergi ke tempat itu, Allah katakan jangan. Larangan. Sementara syahwat kita condong ke sana. Akhirnya dia menjadi ujian. Apakah syahwat kita yang kita dahulukan atau perintah dan larangan yang kita dahulukan? Sementara yang dalam bentuk perintah, syahwat kita tidak mengarah ke sana. Ayo bangun di malam hari. Males. Ayo infakkan harta. Kita lebih condong untuk nahan. Ayo sholat. Kita lebih condong bermalas-malas. Lebih condong tidur. Lebih condong lanjutkan buka toko. Karena pelanggan lagi banyak. Hah? Ujiannya ada berat. Dalam perintah-perintah itu hal yang tidak disukai jiwa. Dalam larangan-larang itu hal yang disukai jiwa. Yang tidak disukai jiwa disuruh kerjakan, yang disukai jiwa disuruh tahan dan jangan kerjakan. Sehingga dia berbentuk ujian. Di kedua-duanya. Siapa yang lulus? Lulus adalah yang melawan hawa nafsu. Hawa nafsunya malas, dia paksa. Hawa nafsunya ingin, dia tahan. Firman Allah di dalam surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dan menahannya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga adalah tempat kembali, tempat menetap bagi dia, tempat di mana dia akan berdomisili di sana. Semoga Allah jadikan kita semua penduduk dan Allah jauhkan kita dari neraka. Baik. Sekarang kita berpindah kepada ujian yang bentuknya musibah. Ujian yang bentuknya musibah. Nikmat juga ujian sudah kita bicarakan tadi. Dan sekarang kita pindah materi kepada
Ujian yang sifatnya musibah, kesempitan, kesulitan, hal yang tidak disukai. Kita ulang bahwa semua manusia mendapatkan itu. Semua manusia mendapatkan ujian dalam bentuk musibah. Gak ada orang yang tidak diuji Allah dengan kesulitan. Tak ada orang yang tidak diuji Allah dengan apa? Kesulitan. Tak ada. Ketahuilah bahwa tak ada. Maka ketika kesulitan datang menimpamu, jangan kira orang lain tak dapat kesulitan. Semua manusia dapat. Allah telah mentakdirkan dunia itu tempat di mana kita diuji, dan salah satunya adalah kesempitan itu. Salah satunya adalah musibah itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kami akan uji kalian dengan takut. Kita akan ditimpa hal yang membuat kita takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang, rugi, bangkrut, hilang, dicuri orang, pensiun, PHK, apa lagi? Sawit dicuri orang. Ninja apa namanya? Ninja ya. Ninja menyebar sehingga kita capek merawat dia, mengambil hasilnya sehingga kita rugi. Harga turun drastis sehingga modal kita jauh lebih besar daripada kalau kita jual hasilnya. Kebahagiaan daripada naqsim minal amwal wal anfusi, dan nyawa. Ada orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, Allah cabut nyawanya. Apatah lagi ketika Allah cabut dalam kondisi mendadak, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba tenggelam, tiba-tiba sakit yang membuat tiba-tiba meninggal. Itu akan lebih berat daripada kita merawat beliau dulu sakit selama 2 bulan, 3 bulan lalu beliau meninggal. Ada persiapan mental. Tapi kalau malam ini beliau sakit kemudian besok meninggal langsung, itu lebih berat. Namun sama saja itu adalah kepedihan, ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Allah katakan wabasyiris sabirin, kalian-kalian yang kami uji dengan hal-hal tadi, kalau ingin kebaikan bersabarlah. Karena kalau kalian bersabar, kami berikan kepada kalian kabar gembira. Maka, siapapun di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kesulitan, yang sedang sekarang ini diuji oleh Allah dengan kesulitan, bukankah Anda ingin kabar gembira dari Allah? Kalau ingin kabar gembira dari Allah, bersabarlah. Ujian itu insya Allah pasti suatu saat akan hilang, berganti dengan kemudahan. Ujian dalam bentuk musibah, tak akan musibah terus. Musibah itu suatu saat berhenti, Allah gantikan dengan kemudahan. Ayat yang tadi kita bacakan di awal. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan akan berganti dengan kemudahan. Kesulitan akan berganti dengan kemudahan. Orang tua kita dahulu mengatakan hidup ini bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Di saat musibah datang, sabar. Karena musibah ini pasti akan berakhir. Dan akan datang setelahnya kemudahan. Namun ingat, ketika kemudahan Allah berikan, ingat, kemudahan tidak bertahan, akan datang setelahnya kesulitan lagi. Maka yang sedang mendapatkan kemudahan sekarang ingat bahwa suatu saat kemudahan ini akan berganti dengan kesulitan. Karena itulah hidup di permukaan bumi. Hidup di dunia ini plus minus.
Baterai, tahu baterai? Ujungnya apa namanya? Plus. Bawahnya itulah dunia. Dunia ini plus minus. Kadang datang kemudahan plus, kadang datang kesulitan minus, dan saling berganti. Tak akan plus sama plus saja semuanya, enggak. Jadi pejabat ada plus ada minus. Jadi rakyat biasa ada plus ada minus. Jadi pengusaha ada plus ada minus. Jadi orang yang hidupnya biasa-biasa saja karyawan ada plus ada minus. Jadi ustadz ada plus ada minus. Jadi guru ada plus ada minus, jadi murid ada plus ada minus. Tinggal di kota ada plus ada minus, tinggal di desa ada plus ada minus, tinggal di gunung ada plus ada minus. Apa lagi? Kalau ingin hidup kita nyaman, syukuri plusnya, sabar terhadap minusnya, dan dia akan datang silih berganti. Akan datang silih berganti, yakinlah. Imam Syafi'i mengatakan, la husnun yadumu alaika wala surur wala usrun alaika wala raha. Tidak akan kesulitan, tidak akan kesedihan selalu datang menimpamu. Tidak akan. Dan tidak juga kegembiraan. Tidak akan sedih terus, tidak akan gembira terus. Dia silih berganti. Wala usrun alaika wala raha. Tidak juga kesulitan menimpamu terus menerus, tidak juga kemudahan dan kelapangan menimpamu terus menerus. Fa inna tasarifaz zamani ajibatun, fa yawman tara yusra wa yawman tara usra. Perputaran zaman, perputaran waktu, hal yang menakjubkan. Terkadang yang datang adalah kemudahan, terkadang yang datang adalah kesulitan. Begitulah Allah mentakdirkan hidup di permukaan bumi dan semua manusia mendapatkannya. Syahwat manusia tidak ingin diuji dengan kesulitan. Namun ketahuilah bahwa mayoritas penduduk surga adalah orang yang lulus dalam ujian ini. Ketahuilah bahwa mayoritas penduduk surga adalah orang yang lulus dalam ujian kesulitan. Dalam hadis yang sahih, neraka mengadu kepada Allah, wahai Rabbku, yang penghuniku mayoritas adalah raja-raja, orang-orang kaya, manusia-manusia terpandang, manusia-manusia yang dipenuhi nikmat hidup di permukaan bumi. Dan surga mengadu kepada Allah, mayoritas yang ada di dalamku orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa penduduk surga mayoritasnya adalah orang-orang yang lulus ujian kesempitan, kepedihan. Karena kelapangan sering membuat manusia lupa diri dan sombong. Dan kesempitan sering membuat dia mencari Robnya, mengadu kepada Robnya. Itu yang membuat mayoritas orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan lebih kenal kepada Allah dibanding orang yang diuji dengan kelapangan. Orang ketika diuji dengan kepedihan rata-rata panggil Allah. Dan orang yang diuji dengan kemudahan banyak yang lupa Allah. Wahai orang-orang yang menginginkan surga, jenjang yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah sabar, bukan syukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan Allah ganjaran di akhirat tanpa dihisab-hisab. Salat ada takaran pahalanya, puasa ada takaran pahalanya, haji ada takaran pahalanya, sedekah ada takaran pahalanya, berbakti kepada orang tua ada takaran pahalanya, baca Quran ada takaran pahalanya, pengajian ada takaran pahalanya. Sabar diberikan Allah tanpa takaran. Dan yang memberi Allah yang maha pemurah, maha pemberi, maha pengasih, rajin tukang ngasih, maha
dermawan. Kalau dia memberi tanpa dihitung-hitung, berarti pemberian yang tiada tara. Mau masuk surga? Mau sabar? Hati-hati. Mau masuk surga mau, sabar tak mau. Kalau ingin masuk surga, jenjang tinggi di surga Allah itu sabar. Makanya para rasul lihat 5 para rasul. Ulul azmi. Nabi kita Muhammad SAW. Lihat apa yang terjadi dalam biografi hidup beliau ketika menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim. Lihat apa yang terjadi pada hidup beliau. Nabi Nuh. Lihat apa yang terjadi dalam hidup beliau. 980 tahun berdakwah, ditertawakan, diejek, dihina, dicaci, dimaki. Tak didengar dakwahnya. Dikatakan sok suci, dikatakan beraneka ragam tudingan. 560 tahun. Nabi Musa. Lihat apa yang terjadi pada kehidupan Nabi Musa. Kita tahu bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar. Dan Nabi Isa bagaimana juga dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh kaumnya. Lihat manusia terbaik. 5 manusia terbaik. Lihat hidupnya bagaimana. Allah menguji mereka dengan musibah. Sabarnya mereka yang membuat mereka, salah satu dia di antara yang membuat mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah, wahai manusia, bukankah Anda berdosa? Wahai muslim, wahai muslimah, wahai mukmin, wahai mukminah, bukankah Anda pernah melakukan kesalahan kepada Allah dan berdosa, melakukan hal-hal yang dia adalah dosa? Ya atau tidak? Apakah Anda ingin dosa Anda diampuni oleh Allah? Salah satunya dengan jalan musibah. Salah satu dengan jalan Allah berikan musibah, Allah berikan kesempitan, Allah berikan ujian dalam bentuk bencana. Karena Allah ingin dengannya engkau diampuni dosamu kalau engkau bersabar. Salah satu tujuan Allah memberikan musibah dalam hidup kita, Allah ingin mengampunkan dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Mundhi di dalam kitab Targhib wa Tarhib, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi. Senantiasa bala, bencana, musibah, petaka datang kepada seorang hamba hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Sampai-sampai dia berjalan di permukaan bumi, dosanya sudah tidak ada. Telah diampuni oleh Allah dengan bencana yang Allah berikan kepadanya. Jadi salah satu maksud Allah memberikan musibah adalah Allah ingin dengannya menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Maka ketika kita sedang ditimpa musibah, ke sini kita harus mengarah. Mudah-mudahan dengannya Allah ampunkan dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan dengannya saya menjadi hamba yang diampuni Allah dosanya. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Dengan redaksi yang berbeda, namun makna yang sama. Apabila bala diberikan Allah kepada seorang hamba, musibah diberikan kepada seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada anak dan keluarganya, pada hartanya, sampai-sampai dia menghadap Allah tak lagi punya dosa.
Kalau yang tadi berjalan di permukaan bumi, yang ini menghadap Allah tanpa dosa. Kenapa? Musibah yang Allah berikan kepadanya di dunia telah menghapuskan dosa dan kesalahan. Karena dia menghadapinya dengan sabar. Dia lulus ujian dengan sabar sehingga musibah itu menghapus dosa dan kesalahannya. Inti dari pembicaraan kita, semua manusia diuji dan semua manusia diuji dengan kelapangan dan kemudahan. Ujian itu adalah kelapangan dan kemudahan. Ujian kelapangan Allah ingin melihat syukur kita. Ujian kesempitan Allah ingin melihat sabar kita. Maka bersyukurlah di saat kelapangan datang dan bersabarlah di saat kesempitan datang, dan semua manusia mendapatkan semua itu. Jangan kita mengira hanya kita yang diuji oleh Allah dengan kesempitan. Semua orang juga mendapatkan hal yang sama, hanya saja kita tidak tahu kisah mereka. Karena mereka tidak mau mengadu kepada manusia, mereka mengadunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketahuilah bahwa jenjang yang sangat tinggi memasukkan manusia ke surga adalah sabar. Para nabi dan para rasul menjadi manusia-manusia mulia dikarenakan kesabaran. Hingga ketika Allah mengatakan kepada penduduk neraka, sabarlah kalian sekarang sebagaimana dulu para rasul sabar di dunia. Coba lihat. Para rasul sudah sabar di dunia. Ini giliran kalian yang sabar. Sabar tapi tidak sabar dalam neraka. Fasbir, bersabarlah kalian di neraka ini. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana dulu para rasul sabar. Namun mereka sabar di dunia, dapat nikmat di akhirat. Kalian tidak bersabar di dunia, sabarnya di akhirat. Sabar dalam neraka. Sabar tak sabar sama saja, sama-sama tak kuat menanggung azab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bagian terakhir dari materi ini adalah kelapangan, kemudahan akan datang lebih banyak daripada bencana dan petaka dan musibah. Memang kita diuji dengan kelapangan dan kemudahan, diuji dengan nikmat dan petaka. Namun ketahuilah, sebenarnya sunnatullah di permukaan bumi memang dia datang silih berganti, namun tidak seimbang. Nikmat akan lebih banyak daripada musibah. Kelapangan akan lebih banyak daripada kesulitan dan kesempitan. Itu pasti seperti itu. Dan orang yang benar-benar adil dalam menilai, melihat kehidupan, dia pasti merasakan, melihat, dan merasakan hal yang sama. Bahwa kelapangan akan lebih banyak daripada kesulitan. Kesulitan antum apa? Katakanlah gak punya anak. Ya kan? Oke, itu kesulitan. Namun kelapangan coba lihat. Punya istri? Punya. Orang lain gak punya istri. Punya suami? Punya. Orang lain gak punya suami. Punya rumah? Punya. Orang lain gak punya rumah. Kontraktor. Kesana ngontrak, kesini ngontrak. Punya jabatan? Punya. Punya kesehatan? Punya. Punya uang? Punya. Punya makanan? Punya. Ada apa engkau tajam matamu hanya kepada kekurangannya? Padahal kelapangannya juga ada. Kenapa ditajamkan kepada kekurangan yang Allah berikan kepada kita? Tajamkan kepada kelebihan. Hidup itu akan nikmat. Dan inilah dia sabda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Jadi kelapangan akan Allah berikan lebih banyak daripada kesempitan. Semua kita pernah sakit. Semua kita pernah sakit. Semua kita pernah sehat. Mana yang lebih banyak? Sehatnya apa sakitnya?
Lihat. Memang kesulitan dan kesempitan itu silih berganti. Betul, kadang sehat, kadang sakit. Sehat lagi, sakit lagi, sehat lagi. Tapi dia tidak berjalan seimbang. Betul, kehidupan itu bagaikan roda. Tapi tidak seperti roda. Karena roda berjalan seimbang. Antara atas dan bawahnya seimbang. 50-50. Roda itu 50%-nya di atas, 50%-nya di bawah. Kehidupan tidak begitu. Kehidupan kelapangannya jauh lebih banyak daripada kesempitan. Nikmat jauh lebih banyak daripada musibah. Oleh karena itu ketika kita diberikan oleh Allah musibah, ingat nikmatnya. Jangan terlalu tajam mata kepada musibahnya. Perhatikan dan tajamkan mata kepada nikmat. Pasti hidup kita akan gampang bersyukur. Gampang sabar. Karena ketika Allah berikan kepada kita kesulitan, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kesulitan itu sebelumnya ada nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ditanyakan oleh istri Nabi Ayub kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, bukankah engkau orang yang sangat dekat kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Rabbmu agar ia sembuhkan dirimu? Kata Nabi Ayub, saya malu kalau saya minta kesembuhan kepada Allah dalam penyakit yang sedang Allah berikan kepadaku. Karena sudah puluhan tahun saya mendapatkan nikmat. Belum seberapa masa yang saya alami dalam sakit ini. Padahal beliau 18 tahun sakitnya. Hilang hartanya. Anak-anaknya meninggal dunia. Awalnya dimuliakan orang. Sekarang dijauhi dan dikucilkan. Beliau malu minta kepada Allah. Kenapa? Karena waktu beliau dalam kelapangan nikmat jauh lebih lama daripada sekarang musibah ini. Sehingga beliau malu minta kesembuhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Inna wajadnahu sabira. Kami menemukan Ayub benar-benar sabar. Ni'mal abdu. Dia senikmat-nikmat hamba. Lulus dalam ujian kesabaran. Ma'asyiral muslimin, intinya hidup kita untuk diuji. Maka tak ada manusia yang tidak diuji. Diuji dengan kelapangan, diuji dengan kesempitan. Akan tetapi ketahuilah, Allah penyayang kepada kita. Sehingga kesempitan Allah berikan sedikit. Kelapangan Allah berikan banyak. Bentuk ujian berikutnya adalah perintah dan larangan. Di saat kita disuruh mengerjakan, padahal jiwa kita tidak mengarah ke sana. Dan kita disuruh berhenti, padahal jiwa kita mengarah ke sana. Itu juga bentuknya adalah ujian. Sehingga sebagian manusia tak mampu menahan hawa nafsunya, akhirnya terjerumus ke dalam hal yang tidak diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurang 1 jam sudah Ana berbicara. Bahkan lebih daripada 1 jam rasanya. Ya, 1 jam 10 menit lebih kurang Ana berbicara. Alhamdulillah. Dan waktu yang tersisa kira-kira setengah jam kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Tadi diumumkan bahwa pertanyaan dalam bentuk tertulis ya. Baik, sebelum yang tertulis datang, silakan bagi ikhwan yang ada pertanyaan langsung sebelum pertanyaan dalam bentuk tulisan datang. Namun kalau pertanyaan dalam bentuk tulisan sudah datang, mohon maaf, pertanyaan langsung tidak kita berikan kesempatan lagi untuk pertanyaan langsung. Sebelum pertanyaan tulisan datang, silahkan kalau ada pertanyaan langsung. Dan panitia yang menentukan
Siapa yang akan bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ustadz yang kami banggakan dan seluruh teman dan seluruh panitia yang kami hormati. Pertanyaan saya adalah, dari tadi kami rasa memang sudah duduk persoalan judul yang kita pilih pada malam hari ini. Artinya kami mengharapkan bagaimana hal-hal yang diterangkan ini oleh Ustadz kami yang kami banggakan bisa secara sistematika kami ketahui sehingga bahan kami ke depan untuk meningkatkan atau melaksanakan sesuai judul yang kita dengar bersama pada malam hari ini. Jadi mohon kami Ustadz, mohon nanti disampaikan kepada kami kira-kira bekal kami, karena pada kami ini seluruhnya termasuk saya sangat jauh datang ke tempat ini. Kiranya adalah hal-hal yang kami bawa pulang. Tolong nanti secara sistematika disampaikan kepada kami, kiranya bisa menambah dan kami amalkan di tengah-tengah kehidupan kami selagi kehidupan ini masih diberikan kepada kami. Itu saja barangkali Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin yang diminta kesimpulan gitu Pak ya. Hal apa yang bisa dilakukan untuk melaksanakan yang tadi. Kita mengatakan di titik kemudahan, lakukanlah syukur. Syukur itu ada 3 hal. Yaitu sadari bahwa itu benar-benar datang dari Allah. Bukan murni kemampuan kita. Bukan murni kerja keras kita. Sekiranya kita adalah orang yang diberikan rezeki, kelapangan rezeki, diberikan kelapangan jabatan, diberikan kemuliaan di tengah manusia, sadari murni dari Allah. Allah yang memberikannya kepada saya. Kemudian kita bersyukur dengan lisan. Dengan cara kita memuja dan memuji Allah. Dan selalu kita katakan, itu bukan karena saya. Murni karena Allah telah melapangkan rezeki. Kalau orang bertanya, Masya Allah, banyak ini toko, cabang toko udah mulai banyak. Jawaban kita adalah, bukan saya, Allah yang telah memudahkan. Allah yang telah memberikan kemudahan. Allah yang telah melapangkannya. Semoga saya bisa menjadi hamba yang bersyukur. Lisan kita seperti itu. Bukan kita nisbatkan kepada diri kita, itu yang saya katakan tadi. Kemudian, harta yang Allah sedang berikan kepada kita, gunakan untuk yang diridhoi Allah. Gunakan untuk hal-hal yang dicintai Allah. Jangan sekali-kali gunakan untuk hal-hal yang maksiat. Gunakan untuk infak, gunakan untuk membangun masjid, asrama, yatim piatu, orang-orang yatim, orang-orang janda, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gunakan untuk, tadi juga diumumkan pembebasan lahan saudara-saudara kita di yayasan untuk pembangunan masjid. Gunakan untuk hal yang seperti itu. Dan pada dasarnya ketika harta kita gunakan untuk hal yang diridhoi Allah, sebenarnya sedang kita letakkan di akhirat. Bukan hilang. Berganti tempat dari dompet kita, berganti di surga. Ini mungkin yang bisa Anda jawab secara sistematis dari sisi amalan yang kita lakukan di saat kemudahan. Dan amalan yang kita lakukan di saat kesulitan adalah bersabar. Sabar bahwa ini adalah takdir Allah dan kita tidak mengeluh dan kita tidak mengeluhkan takdir Allah ini, dan kita jangan sampai tidak ridho dengan musibah yang sedang Allah berikan. Lalu kita dongkol kepada takdir dan ketentuan Allah, lalu kita salahkan Allah, kenapa aku yang dipilih, kenapa aku yang diberikan musibah, kenapa keluarga aku yang dibawa dalam arus petaka ini, kenapa tidak orang lain, kenapa terlalu cepat anak saya dipanggil menghadap, dan semacamnya daripada kalimat-kalimat yang dia adalah hal-hal yang merupakan bentuk kita tidak ridho dengan keputusan Allah dan tidak menerima takdir Allah dan murka terhadap keputusan itu. Tak boleh, kita harus bersabar. Memang pedih dan kita bersedih dan menangis, namun kita tidak boleh
tidak ridho dengan keputusan Allah dan murka dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa ana pahami dari pertanyaan dan yang bisa ana jawab. Namun kalau maksud pertanyaan hal yang lain dalam bentuk amal, ana tidak tahu amal apa yang dimaksud. Pada intinya adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan taat kepada Allah dengan meninggalkan larangan, semuanya adalah bahagian daripada amalan yang bisa kita amalkan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib, dan yang tidak wajib apabila rajin kita amalkan dan istiqomah di atasnya, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, itu yang bisa Anda jawab Bapak. Kita pindah kepada pertanyaan dalam bentuk tulisan. Bagaimana cara sabar dalam mencari jodoh, menanti jodoh? Sabar semuanya hampir sama. Ridho bahwa saat ini Allah masih takdirkan kita belum dapat jodoh. Bersabar. Dan bersabar bukan berarti tidak berusaha. Kita berusaha untuk Allah berikan jodoh. Kalau saya termasuk orang yang sulit dapat jodoh Ustadz, nasihat ana, turunkan syarat dan ketentuan. Kadang-kadang syarat dan ketentuannya karakternya terlalu tinggi. Saya maunya yang begini, maunya yang begini, maunya yang begini. Pertama maunya yang cantik, hafiz Quran dan kaya raya. Kalau syaratnya terlalu tinggi, wajar jodohnya jauh. Sudahlah. Jangan terlalu punya syarat, mata harus begini, usia harus begini, kulit harus begini, hidung harus begini. Kapan dapatnya? Wallahu a'lam. Sambil berusaha memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah. Karena orang-orang yang saleh pasti dicari orang. Nah, wallahu a'lam. Kita doakan supaya saudara kita yang bertanya segera Allah berikan jodoh yang saleh atau salihah. Ustadz, apabila kita telah pernah melakukan memakan sesuatu yang haram, kemudian Allah berikan kita ujian atau musibah, apakah Allah akan mengampuni dan tidak akan mengadab kita di akhirat? Salah satu manfaat musibah adalah itu. Namun kepastiannya tidak ada. Kenapa? Apakah pasti musibah yang ada sekarang menghapuskan dosa kita? Kita tidak tahu. Namun secara bahasan ilmiah adalah musibah Allah berikan, kalau kita sabar, Allah hapuskan dosa kita. Namun apakah musibah ini pasti mengampunkan dosa saya? Dua hal yang berbeda. Satu bahasan ilmiah, satu kepastian keadaan. Kalau yang ditanyakan kepastian keadaan, saya nggak bisa jawab. Karena ini masalah gaib. Ustadz, musibah yang melanda saya sekarang, apakah dengannya Allah akan ampuni dosa-dosa saya? Saya hanya menjawab, salah satu maksud Allah memberikan musibah, kalau kita sabar untuk mengampuni dosa. Ilmiahnya, bab ilmunya. Apakah musibah yang menimpa Anda pasti akan mengampuni dosa Anda? Saya tak tahu. Kenapa? Ini masalah gaib. Ini bicara keadaan. Yang tadi bicara bab ilmu. Dua hal yang berbeda. Semua orang yang beriman, semua orang yang beramal saleh, pasti Allah masukkan surga. Bab ilmiah. Ustadz, saya sudah beriman dan beramal saleh, pastikah saya dapat surga? Saya nggak tahu. Kenapa? Ini bab keadaan. Bab keadaan yang sifatnya gaib. Namun saya mengatakan, pasti semua orang yang beriman dan beramal soleh Allah masukkan surga. Pasti.
Bab ilmu. Karena Allah berjanji, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke surga, dan Allah mustahil ingkar janji. Oleh karena itu kita mengatakan, semua orang yang beriman dan beramal soleh, pasti Allah masukkan surga. Bab ilmu. Lalu pertanyaannya, Ustadz, saya sudah beriman dan beramal soleh, apakah surga pasti saya dapatkan? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Karena yang Anda tanyakan sekarang bukan bab ilmiah, tapi bab keadaan. Yang keadaan ini gaib. Saya tidak tahu. Saya tidak berani jawab, ya atau tidak. Jangankan untuk Anda, untuk diri saya sendiri saya nggak tahu masuk surga atau tidak. Selamat dari neraka atau tidak. Harapannya ya masuk surga. Harapannya ya selamat dari neraka. Kepastian tak ada. Kepastian tak ada, belum ada. Kapan kita baru tahu? Nanti di akhirat. Di saat kita dihisab oleh Allah, apakah dosa kita diampuni atau tidak? Di situ ketahuannya. Kalau Allah berikan kepada kita ampunan pada hari berhisab, di saat kita dihisab, kita ke surga. Kalau tidak Allah ampuni, masuk neraka dulu. Kalau dosanya sudah habis, baru masuk surga. Apabila tidak mukmin, masuk neraka untuk selama-lamanya, nggak keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Tapi orang beriman, orang muslim yang dosanya tidak diampuni, ke neraka dulu sampai dosanya habis. Yang tidak diampuni Allah itu. Makanya kita katakan, saya nggak tahu. Kalau yang ditanyakan, apakah ketika saya sekarang sudah beriman amal soleh, saya pasti masuk surga dan pasti terhindar dari neraka? Jawabannya, jangankan Anda, saya sendiri saya tidak tahu. Kenapa? Yang ditanyakan keadaan. Yang keadaan itu perkara gaib. Di masa yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Namun bab ilmiah adalah barang siapa yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti ke surga. Kenapa? Allah telah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Orang yang beramal saleh dan beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah janji Allah yang sebenar-benar janji. Siapa yang lebih jujur dalam berbicara lebih daripada Allah. Lihat. Maka orang yang beriman dan beramal saleh pasti ke surga. Karena Allah berjanji. Dan Allah mustahil ingkar janji. Bab ilmiah. Kalau pertanyaannya bab ilmiah, kita akan menjawab, pasti orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Mustahil masuk neraka. Karena kalau Allah masukkan neraka, Allah ingkar janji. Dan Allah tidak akan ingkar janji. La yukhlifullahu al-mi'ad. Kalau babnya bab ilmu, ini yang bisa kita katakan, pasti. Tapi kalau pertanyaannya adalah keadaan, Allahu alam, tak tahu. Kenapa? Butuh kabar, butuh informasi dari Allah, bahwa orang ini pasti ke surga. Baru kita berani mengatakan dia pasti ke surga. Contoh para nabi dan para rasul. Contoh para sahabat. Abu Bakar ke surga, Umar ke surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Abdurrahman masuk surga, Sa'ad masuk surga, Zubair masuk surga, Thalhah di surga. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, seluruh muhajirin dan ansar masuk surga. Yang ikut perang Badar semuanya masuk surga. Seluruh yang baiat Rasul di baiat Ridwan Hudaibiyah semuanya penduduk surga. Kenapa? Sudah ada keterangan dari Allah mereka penduduk surga. Baru kita berani mengatakan mereka penduduk surga. Pasti surga untuk mereka. Selain yang ada itu, tak ada keterangannya, kita katakan Allahu alam, saya tak tahu. Harapannya masuk surga, harapannya terhindar dari neraka, pasti tak tahu. Tak ada kepastian. Kapan baru tahu? Nanti di akhirat. Dan selalu anak katakan kepada kaum muslimin dan muslimat, kenapa kepada para sahabat yang hidup bersama Nabi, Allah turunkan kepada mereka jaminan pasti masuk surga, jaminan pasti tidak masuk neraka, dan kepada kita tidak. Para sahabat Allah berikan jaminan, ya atau tidak? Ana yakin dan percaya, manusia yang hidup di permukaan sekarang ini, ada yang sebenarnya Allah sudah tuliskan mereka penduduk surga. Namun Allah tidak beritahu. Ana selalu mengatakan bahwa iman kita
tak sekuat iman para sahabat. Ketika jaminan masuk surga telah Allah berikan kepada para sahabat, mereka tetap rajin beribadah, mereka tetap rajin menghindarkan diri dari maksiat. Dan iman kita gak sekuat iman mereka. Saya bicara diri saya dan orang-orang yang mungkin selevel imannya dengan saya. Kalau seperti saya ini Allah berikan jaminan surga, mungkin gak mau lagi sholat berjamaah. Mungkin gak mau lagi sholat. Mungkin gak mau lagi puasa. Ngapain? Sudah ada jaminan surga. Mungkin akan rajin berbuat maksiat. Kenapa? Sudah ada jaminan surga. Gak akan masuk neraka. Namun para sahabat sudah dijamin Allah aman dari neraka, masih takut neraka. Sudah dijamin masuk surga, tetap rajin mengejar surga. Oleh karena itu, kebaikan untuk manusia yang bukan imannya selevel para sahabat adalah dirahasiakan dari Allah. Apakah Allah memberikan surga untuk mereka? Karena iman mereka tak kuat untuk mendapatkan jaminan surga. Kalau orang seperti saya, iman seperti saya, ini Allah jamin surga, antum undang ke Hasan, anak gak mau. Gak mau lagi datang. Ngapain datang ke Hasan capek-capek? Antum undang ke Kisaran, anak gak mau lagi datang. Kenapa? Anak ke Kisaran dakwah, ingin ridho Allah, ingin dapat surga Allah. Kalau sudah ada jaminan surga, ngapain lagi ke Kisaran, capek-capek ke Kisaran? Paham maksudnya? Justru ketika kita tidak dapatkan jaminan, kita semangat mengejar surga. Justru ketika kita tidak dapat jaminan terhindar dari neraka, kita semangat lari dari neraka. Dan itu akan menguntungkan kita dengan level iman seperti saya dan yang selevel saya. Orang kita nggak ada jaminan surga aja, masih malas ngejar surga. Nggak ada jaminan selamat dari neraka, masih rajin berbuat maksiat. Nggak ada jaminan selamat dari neraka. Manusia banyak yang seperti itu. Tak ada jaminan masuk surga, tapi masih malas ngajar surga. Tak ada jaminan selamat dari neraka, tapi masih rajin berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Apakah orang yang pernah berzina lalu kemudian bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah? Keadaan tobatnya diterima oleh Allah atau tidak? Jawabannya saya tak tahu. Karena pertanyaannya diterima oleh Allah atau tidak? Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Keadaan. Namun bab ilmiah adalah semua orang yang taubat, taubatan nasuha, pasti Allah ampuni dosanya. Bab ilmiah. Saya pernah berzina, lalu saya bertaubat. Taubat saya diterima oleh Allah atau tidak? Saya tak tahu. Karena yang Anda tanyakan keadaan Anda. Keadaan itu masalah gaib. Diterima Allah atau tidak? Kan keadaan gaib kan yang ditanyakan kan? Gimana cara saya menjawabnya bagaimana? Ilmu apa yang bisa saya gunakan untuk mengatakan ya diterima, tidak diterima? Ilmu apa yang bisa saya gunakan? Maka jawabannya Allah alam, saya tidak tahu diterima atau tidak. Tetapi bab ilmiah adalah manusia yang benar-benar bertaubat, Allah ampuni dosanya. Karena begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kalian taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan ampuni dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat. Allah akan masukkan kalian dalam surga kalau kalian taubat nasuha. Bab ilmiah, orang yang taubat nasuha, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Bab ilmiah. Kalau pertanyaannya, saya telah bertaubat, apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Apakah saya akan dimasukkan Allah ke surga? Allah alam, saya tak tahu. Karena yang Anda tanyakan keadaan Anda. Butuh ilmu gaib untuk mengetahui taubat Anda diterima atau tidak. Dan saya tidak punya ilmu gaib itu. Jadi dua hal yang berbeda, bab ilmiah dan bab keadaan. Saya hanya akan menggantungkan kepada bab ilmiah. Kalau Anda taubatnya benar-benar taubatan nasuha, coba lihat. Saya akan gantungkan keadaan Anda kepada
Bab ilmiah. Kalau Anda benar-benar taubatan nasuha, Allah menjamin orang yang taubatan nasuha, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Saya tidak menjawab keadaan Anda. Saya hanya melarikan pertanyaan Anda ke bahasan ilmu, tidak menjawab keadaan Anda. Bisa difahami? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka untuk dia ganjaran yang tak terputus-putus di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bab ilmiah. Saya sudah beriman dan beramal saleh, Ustaz. Apakah saya pasti dapatkan ajrun ghairu mamnun? Jawabannya Allah a'lam. Saya tak tahu. Karena Anda bertanya keadaan Anda. Keadaan Anda butuh ilmu gaib, butuh dalil dari Al-Quran dan hadis. Tak ada orang yang boleh kita katakan dia masuk surga kecuali ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Allah jaminkan untuk mereka surga. Dan tak ada orang yang bisa kita pastikan masuk neraka kecuali ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis, dia adalah penduduk neraka. Kalau tidak, kita jangan pastikan untuknya neraka. Kenapa? Belum ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis dia penduduk neraka, maka kita tidak pastikan untuk dia neraka sebagaimana kita tidak pastikan untuk dia surga. Semoga difahami apa yang dimaksud. Bab-bab ilmiah tadi memotivasi amalan. Sehingga kita memperbaiki taubat kita, mudah-mudahan dia benar-benar taubatan nasuha. Agar kita mendapatkan janji Allah dua, diampuni dosa dan dimasukkan surga. Sehingga kita benar-benar memperbaiki taubat. Karena orang yang taubat, boleh jadi taubatnya tidak taubat nasuha. Taubatnya karena penyakit. Penyakitnya hilang, taubatnya hilang. Taubatnya karena masuk penjara. Allah tahu ketika dia keluar penjara nanti balik lagi ke acara itu. Itu yang kita kenal dengan taubat yang tidak nasuha. Kita tidak tahu. Anda telah bertaubat, namun Anda tidak tahu apakah itu nasuha atau tidak. Yang tahu nasuha atau tidak Allah. Sehingga Anda tidak bisa mengatakan apapun. Karena Anda tidak bisa menilai taubat itu nasuha atau tidak. Yang mampu menilai taubat itu nasuha atau tidak adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kalau taubatan itu taubat nasuha, Allah mustahil ingkar janji. Allah mustahil ingkar janji. Permasalahannya kita tidak tahu taubat kita telah dinilai Allah nasuha atau tidak. Oleh karena itu kita perbaiki terus taubat kita. Jangan taubatnya itu hanya taubat kepedihan, taubat sakit, taubat bencana. Ketika bencana datang, taubat ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup aurat. Bencana hilang lagi, balik lagi. Kembali lagi kepada kelapangan hidup yang tidak bencana, balik lagi maksiat. Nah, ketika tadi taubat, kita anggap taubatan nasuha, padahal Allah menilainya belum nasuha, karena Allah tahu kalau nanti saya lapangan kamu balik lagi. Maka penilaiannya bukan taubatan nasuha. Paham? Insya Allah jelas. Ada bab ilmiah dan bab ilmiah bisa kita pastikan. Semua yang taubat nasuha pasti Allah ampuni dosanya, pasti Allah masukkan surga. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Siapa contohnya? Khalid bin Walid. Siapa contohnya? Ikrimah anak Abu Jahal. Dia telah taubat nasuha. Saya telah taubat, namun kita tidak ada kepastian taubatan nasuha atau tidak. Harapannya Allah menilainya nasuha. Kalau Allah menilainya nasuha, pasti Allah berikan janji Allah. Jadi ada ilmu kita tentang diri kita, ada ilmu Allah tentang diri kita.
Ini bisa sama, ini bisa berbeda. Kita mungkin menilai diri kita telah beriman dan beramal saleh. Boleh jadi Allah juga menilai kita beriman dan beramal saleh, sehingga Allah masukkan surga. Karena Allah menilai kita beriman dan beramal saleh. Namun ingat, boleh jadi manusia mengira dirinya beriman dan beramal saleh, dan Allah tidak menilai dirinya beriman dan beramal saleh. Itu mungkin terjadi. Penilaian kita terhadap diri kita berbeda dengan penilaian Allah terhadap diri kita. Itu yang kita takutkan. Bisa atau tidak? Orang mengira dirinya beriman dan beramal saleh, padahal Allah menilai dirinya tidak beriman dan beramal saleh. Sementara dia menilai dirinya telah beriman dan beramal saleh. Bisa atau tidak? Beda penilaian kita terhadap diri kita dengan penilaian Allah terhadap diri kita. Berbeda. Itu bisa. Sebagaimana juga bisa sama. Kita merasa, kita menilai diri kita telah beriman dan beramal saleh, dan Allah menilai diri kita telah beriman dan beramal saleh. Bisa sama, bisa. Namun juga bisa berbeda. Kita menilai diri kita beriman dan beramal saleh, Allah tidak menilai diri kita telah beriman dan beramal saleh. Ketika berbeda, maka kita tidak akan mendapatkan janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Namun kita katakan, saya telah menilai diri saya beriman dan beramal saleh. Itu penilaian dirimu terhadap dirimu, berbeda dengan penilaian Allah terhadap dirimu. Karena bisa saja engkau menilai dirimu telah beriman dan beramal saleh, Allah menilainya tidak. Karena Allah yang maha menilai amal manusia. Yang bisa menilai amal manusia adalah Allah. Dan nanti Allah buktikan penilaian itu. Dan Allah bentukkan, Allah wujudkan amal soleh dan amal maksiat itu. Lalu Allah timbang. Tak ada timbangan yang bisa menakar jujur. Tak ada timbangan yang bisa menakar sabar. Tak ada timbangan yang bisa menakar tawakal. Tak ada timbangan yang bisa menakar khauf, cinta kepada Allah. Tak ada timbangan yang bisa menakar puasa. Tak ada timbangan yang bisa menakar khianat. Tak ada timbangan yang bisa menakar husnuzon dan su'udzon kecuali timbangan padang mahsyar. Siapa yang bisa timbangan mana yang bisa menakar takaran jujur dan dusta? Timbangan mana di dunia yang bisa menakar berapa beratnya amanah dan berapa beratnya khianat? Timbangan mana yang bisa menakar sabar dan tidak sabar? Timbangan mana yang bisa menakar husnuzon dan su'udzon? Timbangan mana yang bisa menakar pandangan maksiat dan pandangan ibadah? Nggak ada yang bisa timbangan di permukaan ini yang bisa menakar itu. Dan bisa menimbang itu, nggak ada. Hanya satu-satunya yang ada timbangan padang mahsyar. Nanti Allah akan wujudkan dan Allah letakkan di timbangan dan akan terlihat mana yang lebih berat. Kita mengira amal kita banyak dan boleh jadi timbangan maksiatnya lebih berat. Ini yang kita katakan tadi, penilaian kita terhadap diri kita berbeda dengan penilaian Allah terhadap diri kita. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa janji Allah akan memasukkan orang beriman dan beramal saleh ke dalam surga, supaya salah satu di antaranya. Tidak bisa. Memastikannya tidak bisa. Mengharapkan pasti. Mengharapkan harapan besar untuk seperti itu pasti. Takut untuk tidak dimasukkan ke dalam orang yang beriman dan beramal saleh, pasti. Ada harap dan rasa takut untuk tidak dimasukkan ke dalam barisan orang beriman dan beramal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kepastian tak ada. Oleh karena itu, kita tetap rajin beribadah, mengejar surga, minta surga kepada Allah, dan kita tetap berusaha rajin meninggalkan maksiat, lari dari neraka. Supaya apa? Supaya Allah menilai diri kita orang beriman dan beramal. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang kedua besok. Ya, di jam yang Allah mudahkan. Karena nggak tahu dalam takaran namanya jam 9, tapi apakah jam 9 nanti atau 9 lebih berapa menit, Allahu a'lam. Ya. Ala kulli hal insyaallah besok sekitar jam 9 lewat sedikit kita lanjutkan lagi pertemuan yang kedua tempat ini juga ya. Bismillah azza wajalla. Ana berdoa kepada Allah agar Allah yang menyatukan jasad kita sekarang di rumahnya di Masjid Ahmad Bakri ya. Kisaran Kabupaten Asahan.
agar Allah yang telah mengumpulkan jasad kita di masjid ini telah mengumpulkan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.